Inilah detik-detik kelompok perlawanan Hayat Tahrir al-Sham berhasil menguasai kota Aleppo. Di tempat monumental ini yang berdiri patung ayahanda Bashar al-Assad, Presiden Suriah saat ini, salah satu milisi mencoba menurunkan bendera Suriah. Sementara milisi yang lain berdiri di tempat ketinggian sambil mengibarkan bendera Suriah. Para jihadis membongkar patung Hafez al-Assad, ayah Presiden Suriah Bashar al-Assad, di kota Aleppo, Suriah. Disaksikan milisi dan masyarakat, patung yang sedang berada di patung kuda tersebut pun ditarik. Tampak sorak-sorai dan takbir milisi dan masyarakat yang melihat. Ini adalah pertama kalinya kelompok perlawanan Suriah menginjakan kaki kembali di Aleppo sejak pasukan pemerintah mendapatkan kembali kendali selama Perang Saudara pada tahun 2016. Di video lain, kelompok milisi Suriah telah menyerbu dan merebut istana Presiden Bashar al-Assad di Aleppo pada hari Minggu 1 Desember 2024. Rekaman video menunjukkan orang-orang jihadis bersenjata berkeliaran di lorong-lorong istana. Kelompok tersebut yang didominasi Hayat Tahrir al-Sham dan milisi sekutu mereka telah menyerbu kota Aleppo dalam serangan mendadak pada Kamis lalu. Kelompok Hayat Tahrir al-Sham yang sekutunya melancarkan serangan besar pertama di Suriah dalam beberapa tahun terakhir merebut sebagian besar wilayah di Idlib dan Aleppo dan memukul mundur pasukan pemerintah. Hayat Tahrir al-Sham, sebuah faksi sempalan dari Al-Qaeda, melancarkan serangan mendadak di Aleppo, kota terbesar di Suriah. Mereka merebutnya pada akhir pekan lalu dan kini menuju sasaran utama lainnya, Hama. Target mereka adalah ibu kota Damaskus. Para milisi yang bermarkas di benteng terakhir mereka di Idlib mungkin bahkan tidak berharap untuk menerobos masuk, tapi mereka serang terus maju. Assad kini dalam kondisi krisis dan berunding dengan sekutu-sekutu lamanya. Setelah bertemu dengan utusan Iran, Presiden menekankan pentingnya dukungan sekutu dan teman dalam menghadapi serangan teroris yang didukung pihak asing. Rusia bergabung dengan Iran, menyatakan kekhawatiran yang sangat besar atas kekalahan militan oleh pasukan pemerintah dan menekankan dukungan yang kuat bagi kedaulatan dan integritas teritorial Republik Arab Suriah. Kementerian Pertahanan Suriah mengatakan berhasil mengamankan sejumlah wilayah di Provinsi Hama ketika para jihadis bergerak ke selatan. Tentara Arab Suriah meningkatkan serangan udara yang menarikkan teroris Hayat Tahrir al-Sham yang terus maju. Tentara Arab Suriah dilaporkan telah mengumpulkan pasukan dan peralatan militer di dekat kota Hama, sekitar 80 km selatan Aleppo sebagai persiapan pertahanan. Mujahidin Suriah merebut pos tentara Rusia di Hama. Mujahidin merobohkan dan membakar habis bendera Rusia. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Buradan tut yapsın. Evet yok. Elhamdülillah. Bugünleri bizlere yaşta Rabbimize hamdolsun. Cihadı, Allah yolunda yürümeyi, kafirlere bizim elimizde kazan verdiğine Rabbimize hamdolsun. Ve izzetülillahi ve Resulühü ve müminin. Allahu Akbar. Video menampilkan jumlah besar anggota Assad yang ditangkap oleh pejuang revolusioner di Kanasir. اسلم تسلم اليوم في خناصر غدا باذن الله في حمص اسلم تسلم اسلم تسلم هذه رساله. Konvoi besar faksi-faksi revolusioner bergerak menuju garis depan Hama melalui padang pasir di mana pertempuran yang menentukan akan terjadi melawan rezim Assad. روح عند الدردة روح ايوه الدبور يا اخي هاي غاره هاي البادية يا شباب هاي البادية. Pasukan Assad menderita banyak korban di kota Soran.
Karena tidak ada waktu untuk beristirahat, banyak mayat tentara mereka berserakan di Aleppo dan Hama. Jabal Sabo kini sepenuhnya berada di wilayah kendali revolusioner. Selain itu, kawan Sifat, Baskoy, Kam Hadarat, zona bebas Al-Mitaka Al-Hura telah dibebaskan. Wilayah yang direbut dari pasukan pemerintah, Manan, Al-Kabaria, Jabal Azam, Al-Hawas, Al-Adaniyah, Al-Safira. Selain itu, keruntuhan yang signifikan juga terjadi di kalangan milisi rezim. Puluhan tentara Asad tewas dalam perebutan jalan raya Kanasir Aleppo. Sementara relawan Irak tiba di Suriah untuk membantu memerangi serangan teroris yang didukung asing, lapor media Iran. Menlu Iran dan delegasi pendamping berada di Suriah dan makan malam di restoran umum di Damaskus selama perjalanan mereka ke Suriah. Kunjungan tersebut terjadi ketika kelompok teroris Hayat Tahrir al-Syam dan sekutunya melancarkan serangan besar pertama di Suriah dalam beberapa tahun terakhir, merebut sebagian besar wilayah di Idlib dan Aleppo dan memukul mundur pasukan pemerintah. Sementara serangan terus-menerus oleh pasukan Rusia terhadap posisi milisi Takfiri di Idlib. Tentara Arab Suriah mengatakan bahwa mereka telah merebut kembali kota Kasnas, Halfaya, Morek, Al-Fatatira, Tanzara, dan Al-Miga di utara Hama. Dilaporkan bahwa pasukan tentara Suriah juga telah merebut kembali wilayah Murak dan Kafizita di selatan Khan Sheikhoun. Tentara Suriah merebut kembali kota strategis Tayaba Al-Imam di utara Hama. TV Suriah mengumumkan bahwa selama 3 hari terakhir, korban milisi di 3 poros Aleppo, Idlib, dan Hama telah mencapai 1.000 orang. Tentara Suriah menguasai beberapa kota di Hama. Koresponden Al-Akbar di Hama mengumumkan bahwa tentara Suriah menguasai beberapa daerah, termasuk kota Al-Saman, Al-Jab, serta 7 desa. Menurut sumber, tentara Suriah menguasai Tal Nasiriyah, Tel Al-Saman, dan kota-kota lain di pinggir utara Hama. Tentara Suriah menembakkan rudal balistik SS-21 Scab ke posisi teroris Takfiri di Idlib. Posisi teroris Takfiri di Idlib diserang. Pusat Komando Front Teroris Al-Nusra di Idlib yang baru-baru ini menjadi sasaran rudal Toka Suriah. Inilah kondisi Universitas Square di Aleppo pasca diserang pasukan pemerintah Suriah. Tampak kehancuran di mana-mana. قصف عند باب الجامعة مشفى حلب الجامعي جثث في الأراضي. Sebuah divisi lapis baja tentara Arab Suriah termasuk tank T-90 bergerak menuju provinsi Idlib.